Apakah semuanya yang kita kembangkan berhasil? Enggak. Ada yang berhasil banget menghemat biaya yang sangat signifikan seperti FIF, tapi juga ada yang fail. Fail faktor yang paling tinggi itu komitmen pimpinan. Pimpinannya berubah, tadinya komitmen tinggi, concernnya tinggi, sekarang hilang, itu sudah lewat. Atau AI itu membuat proses sistematis ya, bahkan kita mau minta SDM baru aja sistematis. Tapi kalau pimpinan merasa bahwa saya menikmati kekeosan organisasi, nah itu urusannya akan panjang. Kita sudah buat draft regulasi, tapi telat disahkan. Ini juga organisasi yang sifatnya top down, biasanya jadi mandek penerapan EA-nya karena regulasi EA-nya telat ditandatangani. Ini sebenarnya kelanjutan dari diskusi kita yang sudah kita lakukan di short course yang sebelumnya. Itu ada dulu pengantar enterprise architecture, terus kemudian yang gelombang kedua saya ngisi tentang platform, gitu ya, platform enterprise architecture. Nah, ini saya akan merangkum 12 tahun pekerjaan kita, Bapak-Ibu sekalian, tentang enterprise architecture yang sudah kita lakukan. Kita bantu banyak organisasi, jadi saya beri judul case study. Cuma nanti di depan, saya ceritakan juga, saya recap juga yang AI itu makhluk apa dan seterusnya, nanti saya recap juga. Gitu. Nama saya Romi, Bapak-Ibu sekalian, Romi Satriwahono. Major saya, bidang saya di computer science, khususnya software engineering. Ini kalau urusan AI ini sebenarnya masuknya ke software arsitektur. Terus kemudian saya dulu mantan PNS, tahun 2007 saya keluar, kemudian mulai mendirikan Brainmatics. Sebelumnya saya bikin ilmukomputer.com, gitu ya, startup bisnis, hidup kita dari Google AdSense dulu. Di tahun 2003-an kita mulai. Nah, setelah saya pulang ke Indonesia, saya formalkan jadi Brainmatics, saya spin off bisnis. Untuk project kita pakai Braindevs, makanya nanti Bapak sekalian kalau training di Brainmatics, terus kemudian kalau kita ada kerjasama bisnis untuk mengerjakan kegiatan, biasanya kita pakai nama Braindevs, gitu ya. Nanti bisa dicek juga braindevs.com. Kaki kiri saya bisnis, kaki kanan saya masih jadi akademisi, saya masih ngajar di banyak program pascasarjana, saya masih advisory board juga di UGM, saya masih reviewer di banyak jurnal Scopus Index. Yang saya ceritakan sekarang ini, itu evolusi dari ide saya tentang framework pengembangan EA, yang awalnya saya perbaiki dari TOGAF, nanti saya ceritakan kenapa harus saya perbaiki, gitu ya. Yang kemudian brand name-nya kita ubah jadi Integrated Multidimensional Enterprise Architecture atau IDEA Framework. Enterprise Architecture plus Digital Transformation kita ngerjakan di banyak tempat selama 12 tahun ini, di KPK, terus kemudian di Kementerian Keuangan, di macam-macam, gitu ya. 5 tahun terakhir kita ngurusi BUMN dan swasta kebanyakan, dan juga Universitas UT, Universitas Terbuka, dan UPI yang di Bandung kita bantu untuk yang Enterprise Architecture dan Digital Transformation-nya, gitu ya. Yang UT itu disebut Digital Learning Ecosystem DLE, gitu ya. Awal-awal tadi sudah saya jelaskan ya, ada di YouTube saya, nanti akses saja ke playlist Enterprise Architecture, nanti di sana ada lengkap mulai dari pengantar EA, terus kemudian komparasi platform EA, terus kemudian ada juga tentang digital transformation trend yang di dalamnya ada EA. Dan hari ini kita bahas 3 hal. Yang pertama, pengantar dan latar belakang, kenapa harus ada EA, terus kemudian, nah ini saya ajak Bapak sekalian berpikir untuk model system thinking. Jadi gaya berpikir yang tidak analisis ke bawah, dipecah ke bawah, tapi diangkat ke atas, gitu ya, sintesis modelnya. Kenapa kok kemudian saya dapat ide bikin IDEA framework itu dari hasil system thinking, nanti kita lihat. Nah, terus kemudian baru saya akan cerita tentang case study penerapan EA, termasuk solusi masalah yang tadi saya coba pecahkan lewat gaya system thinking yang saya ceritakan. Yang pertama, kita sudah tahu, nanti kalau lihat YouTube saya, bisa dipelajari di sana, enterprise architecture itu sebenarnya kita pengen membuat blueprint dari organisasi. Kalau sekarang orang IT kerja sendiri buat IT roadmap, orang biro SDM buat sendiri proses bisnis, cara kerja, gitu ya. Orang resikonya buat resiko. Nah, itu semuanya kita pengen selaraskan jadi cetak biru organisasi yang dia ngurusi dari visi, misi, strategi, sampai ke proses bisnis, sampai kemudian ke data, aplikasi, teknologi, yang aplikasi dan teknologinya seringnya dipegang oleh orang IT, gitu ya. Makanya kalau kita lihat framework proses bisnis seperti EPQC, Bapak-Ibu sekalian, itu letak EA, Manage Enterprise Architecture, itu masih ada di nomor 8. Nomor 8 itu Manage Information Technology, jadi Direktur IT tugasnya. Karena apa? Ya ada aplikasi dan teknologi yang garapan mereka. Kalau dulu bahkan data, aplikasi, dan teknologi garapan mereka. Meskipun sekarang data mulai dilepas ya. Karena ada Chief Knowledge Officer atau Chief Data Officer sendiri, gitu ya.
Di satu sisi ada bisnis yang isinya proses bisnis. Nah, layering gedenya BDAT, Bisnis Data Aplikasi Teknologi, itu nanti breakdown-nya itu disebut dengan artifact. Nah, artifact itu kayak bisnis proses, value chain diagram, visi misi itu ada di bisnis arsitektur termasuk risiko. Nah, itu ada di sini. Data arsitektur itu hierarki data, arsitektur data nanti saya tunjukkan contohnya. Kita punya aplikasi apa saja, itu di aplikasi itu jalan di atas teknologi apa, ada di teknologi. Yang ujungnya menghasilkan roadmap. Bukan roadmap IT, tapi roadmap organisasi. Jadi direktur IT roadmap-nya apa, masuk ke EA, direktur human resource masuknya apa, masuk ke EA. Itu mimpi tentang enterprise arsitektur sebenarnya seperti itu. Kalau kita pengen bahasa lebih mudah, saya jelaskan juga di YouTube saya. EA itu kayak arsitektur rumah, kayak blueprint rumah. Ada divisi-divisi, itu kayak kita bagi menjadi kamar anak saya yang pertama, kamar anak saya yang kedua, ada kamar tamu, ada kamar. Nah, itu sama nanti gitu ya, konsepnya sama gitu ya. Kalau arsitektur rumah itu ada arsitektur ruangan, listrik, air, gas, aset. Kalau arsitektur organisasi itu punya tadi, bisnis, data, aplikasi, dan teknologi yang kemudian kita sebut dengan domain enterprise arsitektur. Kalau kita di kementerian, Bapak Ibu sekalian, domain SPBE gitu ya, mulai pasal kalau nggak salah 6 itu mulai ada arsitektur SPBE, nah ada domainnya, nah itu nanti itu yang disebut, ini sebenarnya kayak kita ngomongin arsitektur air, listrik, gas, aset, dan seterusnya. Di YouTube sebelumnya saya jelaskan, kenapa ketika saya jadi mentor startup bisnis, saya nggak pernah meminta para anak muda kita yang bikin startup bisnis untuk bikin EA, karena startup bisnis itu kayak kita punya rumah kecil, dan rumah kecil saya dulu ketika pulang ke Indonesia, rumah saya di Pondok Gede seperti ini, luasnya 120 meter persegi, total penghuninya 5. Saya nggak pernah tanya blueprint rumah saya ke developer saya, karena apa? Ya terang benderang, nggak ada yang terpendam di dalamnya bahkan gitu ya. Dan kamarnya juga cuma ada 2, enak manajemennya. Makanya organisasi yang muda, kecil, itu seperti ini. Mudah pengelolaannya, sederhana, nggak perlu blueprint. Paling biasanya saya minta bisnis model canvas misalkan. Tapi nggak perlu EA, blueprint rumah juga seadanya. Setelah saya tanya developer nih, blueprint rumahnya paling cuma 3 halaman ya, kecil soalnya gitu ya. Nah, kita mulai butuh blueprint ketika rumah saya pindah ke kota wisata di Cibubur, Bapak Ibu sekalian, luasnya 1000 meter persegi. Nah, mulai kompleksitasnya mulai kelihatan nih. Listrik, air, kabel-kabel ada di dalam tembok gitu ya. Nah, saya mulai butuh blueprint. Saya nggak tahu dari rumah saya itu keluar air kotor kemana saja, lewat jalur mana. Nah, itu kalau saya nanti terlanjur bongkar karpot di situ, saya buat kamar ternyata gitu ya, ternyata di bawahnya ada bak penyimpanan air yang gede, agak repot ini nanti gitu ya. Nih, nanti seperti itu. Makanya saya mulai butuh blueprint ketika rumah saya mulai agak sulit kita kontrol, artinya mulai membesar gitu kan. Ini sama nanti dengan organisasi. Nah, nggak hanya gambarnya, prosesnya, datanya, sama infrastrukturnya, semuanya pengen saya selaraskan gitu ya. Ini yang kemudian tadi jadi domain enterprise arsitektur. Saya pengen selaraskan supaya apa? Tujuan keluarga saya pengen mengantarkan anak saya sekolah lebih pintar daripada bapaknya gitu ya, lebih sukses daripada bapaknya misalkan gitu ya. Nah, visi misi tujuan keluarga ini tercapai, nggak hanya efektif itu tercapai ya, tapi juga lebih efisien. Saya nggak perlu mengeluarkan biaya banyak untuk supaya tujuan ini tercapai. Saya nggak perlu beli aset redundant gara-gara saya nggak punya arsitektur tentang aset. Akhirnya saya beli kursi baru yang sebenarnya kursi itu pernah saya punya, saya simpan di gudang saya, dan kita butuh gambar arsitektur plus proses data dan infrastruktur, kita harmonisasi. Rumah itu miniatur dari organisasi. Ini yang juga saya jelaskan di YouTube saya yang sebelumnya. IE sekarang jadi trending topic di laporan-laporan digital transformation atau enterprise arsitektur report, itu kelihatan banget kayak Dell sama Intel. Kenapa kok mereka bikin IE? Jadi Dell sama Intel itu ekspansi bisnisnya sampai ke berbagai negara, sistemnya banyak yang redundant, proses bisnisnya juga rumit. Nah, ini nanti mulai kelihatan Pak, tanda-tanda. Kayak rumah saya tadi. Rumah kecil, proses bisnisnya nggak rumit ya, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah mulai rame, anak saya yang tadinya 3 jadi tambah 4 gitu ya, jadi total 7 sekarang. Bahkan saya kontrol sekarang, Bapak sekalian, proses bisnisnya. Ini kalau pernah lihat di kelas-kelas saya, pernah saya tunjukkan ini yang tuduh anak saya nih, Bapak sekalian. Nih ya, sampai saya atur nih. Saya pakai Microsoft To Do, saya atur nih. Buang sampah nih siapa? Si Irsat gitu ya, anak saya yang pertama. Terus kemudian ngepel lantai atas Hasan. Sampai cuci piring pagi sama malam itu siapa yang melakukan gitu ya. Sampai anak saya yang SD kelas 3 saya kasih tugas
ngumpulin baju kotor di kamar gitu ya, karena kamarnya di lantai atas semua, terus kemudian lempar bawah, nanti di bawah dikumpulkan di dekat mesin cuci gitu ya. Nih, terus kemudian tugasnya mematikan seluruh AC di seluruh kamar dan seterusnya. Nah, ini saya atur. Ini namanya saya lagi ngatur proses bisnis di rumah. Karena memang kompleks dan dengan anak 7 logikanya Bapak Ibu, saya nggak perlu pembantu gitu ya. Dan ini sudah puluhan tahun saya nggak pakai pembantu ya. Nah, efeknya apa? Ya saya harus ngatur supaya rumah saya terkontrol dengan baik, proses bisnisnya, asetnya juga terkontrol dan seterusnya. Nah, itu sebenarnya miniatur dari enterprise architecture yang diinginkan gitu ya. Visi, misi, tujuan, proses bisnis itu nyambung gitu ya. Orang IT-nya ketika ada inisiasi IT itu nggak hanya gimana cara buang uang, nggak gitu ya, tapi memang ada strategi bisnis yang nanti mendatangkan uang atau mengurangi biaya operasional. Itu target yang pengen dikejar ketika kita membangun EA. PJB ketika datang ke saya, curhatnya apa? Struktur organisasi berubah setahun bisa 4 kali gitu ya. Rotasi pegawainya juga tinggi. SOP-nya yang kita sedang buat, begitu di launching, obsolete langsung. Nggak nyaman gitu ya. Pengen solusi gitu ya. Dan visi, misi, strategi itu sering nggak nyambung, nggak inline dengan proses bisnis, KPI, risiko, dan seterusnya. Masalah-masalah ini sudah keluar, ada gap dengan konsep EA yang tadinya dibahas. EA yang ada itu biasanya nggak sampai ngurusi urian jabatan, KPI, risiko gitu. Biasanya ngurusinya DAT aja, bisnis data aplikasi dan teknologi. Ini yang nanti coba saya pecahkan dengan arsitektur multidimensi itu gitu. Nah, FIF ketika datang ke saya, mereka sudah uji coba dengan berbagai service vendor gitu ya. Ada masalah ketika programmernya resign gitu, sistemnya jadi down karena programmer baru kemudian tak ngutik kode tanpa dokumentasi aplikasi yang clear gitu, divisi IT yang curhat. Tapi divisi bisnis, Bapak Ibu, operasional, proses bisnis banyak yang nggak standar. Akhirnya apa, di berbagai cabang itu SLA-nya bisa beda-beda, service level agreement. Jadi ada cabang yang isinya 5, cabang lain besar isinya 20, tapi pendapatannya lebih banyak yang 5 daripada yang 20. Nah, ini gimana cara menseragamkan itu dan gimana cara menentukan bahwa kategorisasi kantor cabang itu yang pas kayak gimana gitu. Ini turnover SDM pengembang yang tinggi tadi, ini sudah saya ceritakan. Pengembangan sistem juga nggak basisnya dari visibility analisis yang benar. Nah, ini yang pengen dipecahkan gitu ya. Kemlu, kalau kementerian dan lembaga kayak Kemlu, Kementerian Keuangan, itu rata-rata masalah awalnya rotasi pegawai yang tinggi. Di Kemlu itu setiap 3 tahun penempatan ke luar negeri gitu ya. Jadi begitu orang baru datang dari luar negeri, kaget mereka karena apa? Segala peraturannya sudah beda dengan 4 tahun yang lalu. Kita pengen SPBE-nya meningkat nih, kalau kementerian-kementerian khasnya sistem pemerintahan berbasis elektronik skornya meningkat. Terus kemudian proses bisnisnya yang terpecah-pecah di berbagai tempat dan bentuknya cetak, nggak standar, itu pengen dibuat supaya standar gitu ya. Pusat yang ngurusi TI, aplikasinya request-nya kok banyak banget ini, banyak yang redundant dan seterusnya. Nah, setiap KBRI di berbagai tempat bikin aplikasi sendiri-sendiri, semrawut. Nah, ini yang kita coba pecahkan dengan EA. Makanya kalau ditanya manfaatnya EA apa? Oh, bisa dipakai untuk meredesain organisasi. DJPK, DJA, proses merger gitu ya. Apakah jadi atau enggak, kita bantu, dulu juga pernah. Dengan EA, pemetaan proses bisnis, tupoksi, urjab, penentuan insentif, beban kerja bisa kita lakukan. Pengadaan jasa dan barang juga lebih efisien gitu ya. Pengelolaan data lebih sistematis. Kita pakai ISO 9001 misalkan, dipakainya di mana? Nah, itu sudah kelihatan terang benderang kalau kita pakai EA nanti karena kita sambungkan gitu ya. Bisnis, data, TI, strategi, visinya bisa nyambung. Itu makna konsep kenapa kita butuh enterprise arsitektur. Nah, IE, sampai bikinnya macam-macam. Nah, standarnya beda-beda. Orang kemudian mikir, ini sebenarnya metodologi pengembangan EA, tahapan pengembangan EA itu yang kayak gimana toh? Harus mulainya dari mana? Standarnya kayak gimana? Tahapannya buatnya kayak gimana? Apa saja yang harus dibuat? Ini kalau orang komputer, Mas Karno misalkan, dia membuat API ya, Application Programming Interface, tuh orang nanti bisa consume gitu ya, atau buat service yang kita bisa dikonsum, atau template-templatenya bisa dipakai. Nah, sebenarnya ini sama di dunia EA juga namanya Enterprise Architecture Framework, dan itu sudah rame. Ada Zahman, ada Dodaf, ada FAAF, Gartner, ada TOGAF, dan seterusnya. Sekali lagi, kita letakkan posisinya pada tempatnya ya. Framework itu bantu kita menyediakan template, menyediakan tahapan untuk
mempercepat proses pengembangan enterprise architecture, itu dipahami. Jadi jangan bingung TOGAF segala macam. Itu alat bantu kita supaya tahapannya lebih clear, lebih standar, lebih cepat kita ketika buat. Paper terakhir saya temukan Roger Session yang bikin sudah 2014, berarti 8 tahun yang lalu ya. Dan hampir nggak ada lagi paper tentang komparasi framework karena apa? Seperti Zahman nggak dibahas lagi karena dia sudah proprietary gitu ya. Agak rumit kita pakai, makanya sekarang banyak pakai TOGAF, termasuk kalau kita lihat dipakai officially di berbagai negara itu TOGAF karena lebih terbuka information availability-nya, jadi dokumentasinya juga lebih clear gitu ya, prosesnya lebih sistematis meskipun taksonominya nggak seindah Zahman nih. Ada kelebihan dan kelemahannya. Zahman itu kuat di taksonomi tapi lemah di proses, jadi di tahapan. TOGAF itu kuat di proses gitu ya, tapi taksonominya nggak seindah Zahman gitu ya. Di satu sisi, katalog, template, itu yang paling rich FEA. Zahman nggak jelasin prosesnya dan dia nggak punya template. TOGAF punya TOGAF template tapi agak liar gitu ya, karena memang juga nggak standar, tapi lebih vendor neutrality-nya lebih bagus, availability information-nya juga lebih. Gartner itu isinya guidance. Makanya kalau negara-negara lain, kalau kita lihat officially kayak di Denmark, Australia, mereka pada pakai TOGAF tapi mereka improve. Jadi mereka mulai improve sendiri gitu ya. Nih, ini tentang framework. Perdebatan sudah nggak banyak, orang sekarang banyak pakai TOGAF. TOGAF itu sederhana, kalau kita nggak mau berpikir rumit ya. Menyediakan tahapan yang sebelah kiri itu, namanya ADM, mulai dari preliminary, architecture vision, business architecture gitu ya, A, B, C, D sampai H itu, tahapan itu akan menghasilkan artifact. Artifact itu nanti bentuknya ada yang katalog, matriks, sama diagram. 3 itu. Artifactnya supaya ceritanya lebih bisa dipahami oleh manusia gitu ya, dinarasikan, diceritakan, dijelaskan, itu namanya meta model. Artifact apa yang sebaiknya saya bikin? Nggak usah khawatir, karena apa? Ada reference model. Reference model itu template, acuan kita supaya kita bisa membuat artifact. Dijelaskan artifactnya pakai meta model. Disimpannya di dalam repository. Masalahnya apa? Masalahnya ketika TOGAF itu bercerita di buku putihnya, nggak selugas ini gitu ya, nggak secepat ini. Mereka membuat jargon-jargon yang kadang bikin rumit. Contoh, repository itu nanti artifactnya kita klasifikasi ya, supaya enak dilihat gitu ya, kita klasifikasi. TOGAF nggak nyebut klasifikasi artifact nggak, tapi mereka nyebut enterprise continuum. Nah, ini yang bikin kisruh sebenarnya jargon-jargon kayak gini nih. Setelah kita simpan di repository artifact, sudah ada yang bisa kita reuse, kita pakai lagi. Itu jadi reference model. Nanti sebenarnya konsepnya seperti ini, nggak terlalu rumit gitu ya. Nah, orang sudah mulai bisa bikin standar. Lelang-lelang pengerjaan project juga sudah banyak, dan sayangnya, satu lagi sayangnya, semua orang menganggap bahwa AI itu ya laporan akhirnya dalam bentuk cetak buku kertas gitu ya, yang akan kita pakai kalau kita butuhkan. Jadi kalau butuhnya setahun sekali ya kita pakai setahun sekali. Nah, ini kesalahan di awal gitu ya, dan ini melanda semua selama 1 dekade ini gitu ya. Jadi AI itu yang ujungnya kertas gitu ya. Makanya saya coba analisis ketika saya kebetulan pas ngajar kelas-kelas private, tadi sudah dijelaskan Mas Karno dan Mbak Vina. Sebenarnya ada masalah apa Pak, Bu? Saya tanya. EA-nya sudah ada yang buat Pak, cuman kok saya nggak paham. Terus kayak tadi, ada enterprise continuum apa adanya. Buzzword-nya banyak gitu ya. Dan saya dikasihnya buku cetak. Ada digitalnya, tapi PDF. Nggak bisa diubah juga. Jadi kalau ini kita desain, katanya kan agile, harus bisa mengikuti perkembangan organisasi. Saya nggak bisa ngerubah juga, sulit diubah juga. Teknologi oriented ini, jadi arahnya ini lebih cocok bukan untuk teman-teman yang ngurusi human resource sama proses bisnis, bukan, tapi ini untuk orang IT gitu ya. Ngomonginnya teknologi oriented. Akhirnya pimpinan melihat bahwa ini aku nggak butuh proses bisnis digambarkan gitu ya. Helikopter view dari organisasinya kelihatan kasat mata, mulai dari visi, misi, strategi, program, kegiatan. Yang literatur saya kasih warna merah, yang lapangan saya kasih warna hijau itu ya, Bapak. Itu saya buat laporannya di setiap laporan-laporan pekerjaan kita, saya masukkan. Kayak di KPK misalkan, di Kementerian Keuangan, Ristek Dikti, NSB. Keluhannya yang poin nomor 1 ini gitu ya. Tapi juga disinggung juga oleh Kutusev sama Wygotsky di buku dan paper mereka gitu. Yang kedua, ternyata organisasi itu punya dimensi. Nah, ini yang nanti saya coba cek dengan sistem thinking ya. Organisasi itu ternyata punya dimensi yang selama ini banyak yang tidak digarap oleh EA. Rencana strategis, resiko, KPI, regulasi. Kalau EA-nya hanya bahas data, aplikasi, teknologi, dan bisnis gitu ya. Renstra-nya ada di mana? Resiko, KPI, ini ada di mana? Itu yang nggak
nggak pernah dibahas, dan ini melanda PJB, anak perusahaannya PLN ya, PJBI, Pertamina EP, Indonesia Power gitu yang saya bantu. Ngeluhnya ada yang ngurusi standar ISO yang kita pakai, ada yang ngurusi proses bisnis, ada yang ngurusi aplikasi data. Nah, ini cara nyinkronkan kayak gimana? Itu yang kedua gitu ya. EA dan frame banyak yang nggak comply dengan regulasi yang ada, padahal permintaan kayak tadi ya Bapak sekalian ya. Kementerian Luar Negeri, KPK, Kementerian Keuangan, INSW, KLHK itu yang kita bantu, itu sudah punya Perpres 95 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik gitu ya. Sudah punya Permen Pan RB 19 tahun 2018 tentang BPMN gitu ya. Sudah punya peraturan-peraturan lagi yang lain gitu ya. Nah, itu kalau nggak kita omongin, ini hanya akan dipakai oleh satu unit kerja, nggak bisa. Padahal EA itu seluruh organisasi kan gitu ya. Berikutnya, Project EA kalau datang, konsultannya datang hanya seminggu sekali, dia tidak berangkat dari proses bisnis, dan kalau proses bisnisnya berantakan dia nggak peduli. Padahal kegiatan roadmap arsitektur itu berangkatnya dari visi misi organisasi, terus kemudian strategi, proses bisnis, sambung, baru kemudian orang IT-nya gerak, baru kemudian orang finance-nya gerak, baru kemudian orang human resource-nya gerak untuk menyiapkan SDM-nya. Kan sebenarnya prosesnya kayak gitu. Cuman enggak. Proses bisnis berantakan nggak apa-apa, tapi EA-nya akan jadi. Loh, ya nggak mungkin. Makanya kalau di ide kita, proses bisnis itu harus jadi ruh pergerakan ketika kita mengembangkan EA, termasuk orang IT-nya pakai ini untuk memutuskan mana yang harus kita otomasi dan mana yang enggak. Itu dari proses bisnis itu gitu ya. Sampai akhirnya ada tulisan yang terkenal dari John McLeod ya. IE itu mati juga akhirnya. Sama aja kayak IT Master Plan, IT Blueprint, rencana strategi yang nggak pernah kita bahas, nggak pernah kita jadikan acuan. Di beberapa tempat bahkan, tolong bikinkan IT Master Plan, soalnya kita sudah expired, sudah 5 tahun expired loh, sudah 5 tahun expired padahal, tapi kok tetap jalan-jalan aja, berarti dia bukan Master Plan gitu, tanpa Master Plan aja jalan soalnya kan gitu ya. Nih, jadi sesak nafas, istilahnya John McLeod, beranak pinak, susah bernafas, dia mati juga gitu kan. Nih, nah ini saya coba pecahkan loh kan, dari keluhan yang ada tadi, studi lapangan, studi literatur tadi masalah EA. Kalau services saya sebagai bisnis memberikan jasa EA dan hanya pakai TOGAF apa adanya, nggak ada manfaatnya karena itu hanya akan memenuhi administrasi lelang aja, ada output administrasi tapi sebenarnya nggak dipakai. Nah, saya nggak pengen seperti itu. Nah, makanya ada cara berpikir untuk menyelesaikan masalah, itu kan namanya system thinking. Jadi kalau proses analisis biasa kita pakai, engine saya bermasalah. Saya punya mobil, engine mesinnya bermasalah. Apa yang kita lakukan? Mesin itu dipreteli satu persatu, gitu ya, dicek masalahnya di mana. Nah, itu namanya analisis. Masalah gede saya breakdown ke bawah. Tapi system thinking itu melihatnya bukan ke bawah. Makanya yang kita lakukan sintesa. Mesin ini bagian dari apa? Mesin ini bagian dari mobil. Loh, mobil itu selain punya mesin ada apa lagi? Oh, dia ada hal lain di sana. Ada bannya, ada dan seterusnya. Nah, dilihat kemudian relasinya. Nah, itu sistem thinking seperti itu, Pak. Dan ini kalau orang IT pasti kok saya pernah lihat ya, betul, Pak. Object oriented paradigm itu pola berpikirnya mirip seperti ini gitu ya. Kalau prosedural itu kita berpikir gimana bekerjanya, analisis. Object oriented kita bikin dulu konsepnya, kita jadikan kelas gitu ya, baru kelas itu kita inisiasi bentuknya objek. Ini mirip nih sebenarnya, makanya brandnya beda tapi sebenarnya konsepnya agak mirip. OOP, Object Oriented Paradigm, itu bisa ngelihat abstraksi gitu ya. Nah, ini sama, ini ngelihat kompleks sistem itu dengan cara yang lebih gampang gitu ya. Nah, kalau sistem itu definisinya seperti ini, interkoneksi antar elemen untuk mengejar sesuatu tujuan, elemen, interkoneksi sama function, inilah 3 hal komposisi yang perlu saya lihat ketika saya melakukan sistem thinking gitu ya. Jadi contoh nih, football team atau tim sepak bola itu ada elemennya pemain, pelatih, field, lapangannya, terus kemudian bolanya. Interconnection itu ada peraturan permainannya, ada strategi pelatih, playernya berkomunikasi caranya kayak gimana gitu ya, dan seterusnya. Nah, tujuan itu untuk memenangkan pertandingan atau have fun. Makanya kalau ada pertandingan persahabatan, misalkan Bapak Ibu, nggak ada yang sampai gontok-gontokan rame karena apa? Have fun gitu sebenarnya. Sepak bola charity misalkan Bapak Ibu, pemain tahun 90
bertanding dengan pemain tahun 2000 misalkan gitu ya. Nggak ada yang terus gontok-gontokan sampai mencederai musuhnya, nggak ada. Purpose-nya bukan untuk win games, have fun. Nah, 3 hal ini di sistem thinking Bapak sekalian kita pakai. Ini tadi sudah saya jelaskan ya. Kalau analytical thinking biasa, how things work. Tapi kalau system thinking, why things work. Kalau analytical thinking biasa, itu saya punya mesin bermasalah. Ini kan mesinnya, dia cerita ya. Ini kan, mesin itu dia preteli, mesin itu punya apa saja komponennya. Loh, tapi kalau system thinking itu justru sintesis. Loh, mesin itu bagian dari apa? Loh, oh ternyata gedenya mobil. Mesin itu dipreteli, analytical thinking. Mesin ini bagian dari apa? Terus elemen lain di dalam situ selain sintesa modelnya gitu ya. Nih, ini sama. Saya cek dulu secara sistem thinking ya. EA ini dalam tata kelola organisasi dia menjalankan role apa dan interkoneksinya dengan yang lain apa. Nih, tata kelola organisasi, makanya kalau kita sering sebut Bapak sekalian, IT governance misalkan kita ngomongin orang IT ya, atau organization governance itu saya punya blueprint menghasilkan roadmap. Loh, lihat nih, saya punya blueprint menghasilkan roadmap, yuk mulai kita ngimplementnya pakai manajemen project, yang terkenal misalkan frameworknya PMBOK, lihat di sini. Jadi layanan, ya, sudah dikerjakan, jadi layanan, layanannya kita tata, manajemen layanan IT misalkan, frameworknya pakai ITIL biasanya, semuanya ini nanti kita evaluasi, monitoring, pakai monitoring evaluasi IT, contohnya pakai COVID, ini kita ngomongin IT governance biasanya kayak gini ya, punya blueprint, menghasilkan roadmap salah satunya. Roadmap kemudian mulai diimplement, manajemen proyek, hasilnya services, kita tata, semuanya dikontrol dan evaluasi pakai COVID misalkan gitu ya. Nah, sekarang analisis saya lakukan. EA ini supaya bagus, dia harus kayak gimana? Oh, EA itu bagiannya BDAT. Harus ada tata kelola dan arsitektur bisnis yang benar. Ada frameworknya loh, analisis proses bisnis. Ada data arsitektur, sudah ada body of knowledge-nya sendiri loh, DAMA BOK. Arsitektur aplikasi sudah ada body of knowledge-nya juga, software engineering body of knowledge gitu ya. Jadi ini sistem thinking itu ngelihat interkoneksi yang atas, sama sekaligus saya analisis ke bawah, komponen dia kira-kira apa. Ini saya analisis. Dari sini saya kelihatan. Ini makanya sistem thinking ini menolong saya ketika ada mahasiswa datang ke saya, bimbingan, Pak, saya pengen membangun EA. Oke, good. Oke Pak, jadi judulnya pengembangan enterprise arsitektur berbasis COBIT. Salah, COBIT itu bukan framework untuk membangun EA. Loh, COBIT itu untuk monitoring dan evaluasi. Ini salah satunya Bapak. Saya pengen bangun sistem Pak, pengen bangun sistem berbasis TOGAF. Ya salah, bangun sistem itu Bapak, basisnya bukan TOGAF. TOGAF itu bukan framework untuk bangun sistem. Loh, gitu. Ini banyak banget di Indonesia, bahkan sampai kampus-kampus besar ya Bapak ya. Gara-gara nggak menerapkan sistem thinking gitu ya. Bangun aplikasi basisnya TOGAF, ya salah. Gitu. Bangun aplikasi basisnya COBIT, ya salah. Bangun aplikasi basisnya ITIL, ya salah pasti. Karena mereka bukan framework untuk bangun aplikasi. Tapi di satu sisi, saya pengen menerapkan manajemen layanan IT berbasis COBIT, salah. Gitu. Karena COBIT itu bukan framework untuk manajemen layanan IT. Ini salah satu contohnya. Yang kedua, saya cek lagi. Kenapa di laporan-laporan Gartner IDC itu EA muncul, nggak hanya EA, yang lainnya juga muncul. Nah, kalau tadi saya lihat di tata kelola organisasi, ini saya lihat di digital transformation dari organisasi. Yang diomongin tuh gini, Bapak Ustaz. Organisasi yang siap melakukan transformasi digital, dia harus punya enterprise arsitektur. Loh, makanya sering disebut digital transformation components. EA, transformasi tata kelola organisasi digital, domainnya bisnis data aplikasi teknologi sudah rapi semuanya arsitekturnya. Yang kedua, dengan arsitektur data yang rapi, kita bisa melakukan big data. Big data itu ngolah data jadi pola pengetahuan untuk mendukung keputusan bisnis. Ini saya bahas di YouTube saya yang tentang data science ya nanti Bapak sekalian ya. Komponen lain, ada sistem yang cerdas. Komponen lain lagi, ada business process automation and simulation, human resource capabilities. Nanti cek ya Bapak sekalian ya. Di berbagai laporan, kalau kita ngomongin digital transformation, EA-nya muncul, big data muncul, sistem cerdas muncul, bisnis proses simulasi muncul, dan didukung oleh human resource yang bagus. Yang nanti kalau dari prediksi Gartner, dia berubah dari generalis jadi versatilis. Jadi generalis ke spesialis, akhirnya sekarang trennya di 10 tahun terakhir versatilis. Versatilis itu kan orang geeks, para spesialis, tapi bisa ngomong. Mas Karno ketika 6 tahun yang lalu datang, umurnya masih 18 tahun, baru lulus SMK, dia seorang spesialis. Di Brandmatics,
staff kita itu kita didik. Lu harus bisa ngomong gitu ya. Lu harus bisa meyakinkan orang. Ada kompetensi dasar yang dimiliki kalau saya didik orang di Brainmatics, Bapak sekalian, bisa ngomong, bisa menjelaskan ke orang dengan baik, spesialis dia gitu ya, karena Mas Karno codingnya juga bagus gitu ya. Tapi coding yang bagus, kalau dia nggak bisa menjelaskan ke orang lain dengan baik, dia juga nggak bagus. Nah, learning paradigma yang saya kembangkan di Brainmatics itu keseimbangan. Saya nggak hanya didik geeks yang sama sekali nggak bisa ngomong, enggak. Tapi geeks yang bisa ngomong. Nanti kalau Bapak sekalian belajar startup bisnis, itu perannya ada 3, hustler, hacker, sama desainer. Jadi setiap kerja dalam tim, itu biasanya tim saya isinya 3 ini. Hustler itu ketika Mas Karno dulu sudah jadi hacker yang spesialis yang baik, sekarang dia tugasnya meyakinkan klien gitu ya, dia jadi hustler. Di beberapa hal, di satu sisi saya butuh orang yang bermain otak kanan, desainer, supaya tampilan dari sistem yang kita bangun itu enak dilihat. Makanya kalau Bapak sekalian lihat ya, bagaimana poster dibangun di Brainmatics, bagaimana web yang kita bangun, itu melibatkan hustler, melibatkan hacker, dan melibatkan desainer. Kenapa warnanya hitam putih? Ya karena coloring code di organisasi di kita, termasuk logo, itu saya buat dulu memang hitam putih. Itu khasnya model pembelajaran yang kita bangun. Makanya Bapak sekalian, sistem thinking kita lihat. Role, interkoneksi di digital transformation. Ternyata AI itu jadi pondasi orang bisa melakukan big data dengan baik, jadi pondasi bisnis proses kita lakukan dengan baik karena BizPro-nya ada di EA, jadi pondasi penting karena arsitektur aplikasinya juga ada di EA, dan EA juga ada plan yang isinya aktor di sana karena kita pengen membangun human resource yang bisa pas untuk digital transformation. Jadi hasil dari bisnis proses simulasi gitu kan kita pakai untuk menentukan human resource capabilities, termasuk perlu nambah orang atau enggak, orang yang kita tambah kapabilitasnya seperti apa. Hasil big data yang kita pakai, pola-polanya kita bisa pakai untuk bangun sistem yang lebih cerdas. Nah ini yang nanti coba saya ceritakan. Ini sistem thinking dari EA, sintesis ke atas bentuknya seperti ini. Keluhan dari berbagai organisasi tadi, Mas, kan nggak hanya BDAT, Mas, gitu ya, yang kita urus di organisasi. Kalau cuma BDAT, orang resiko kemana? Orang yang ngurusi rencana strategis kemana? Orang yang ngurusi regulasi, KPI, standar manajemen, itu ada di mana? Makanya saya cek lagi, saya sistem thinking lagi, elemen dari organisasi itu apa saja? Oh, ternyata organisasi punya visi misi, punya rencana strategis, punya KPI, punya aplikasi, data, risiko, regulasi, semuanya saya data. Ini yang kemudian kita sebut dengan dimensi organisasi. Saya tahu ketika saya akan bangun proses bisnis, itu harus saya sambungkan ke berbagai tempat. Karena dimensi organisasi nggak silo-silo, nggak cuma proses bisnis, nggak cuma KPI. Terus ada lagi keluhan, kita sudah punya IT roadmap itu sebenarnya apa? Soalnya ketika saya baca, kok di langit banget gitu ya, di organisasi saya nggak ini. Nah, konsultan IT roadmap itu kadang-kadang Bapak sekalian sudah dikerjakan untuk perusahaan lain, saya kopas, saya edit sedikit untuk organisasi ini. Jadi semuanya rata-rata mirip-mirip kayak gitu. Akhirnya organisasi melihat, wah ini juga nggak bisa dipakai di tempat saya. Makanya Bapak sekalian, 1 dekade terakhir orang nggak lagi pakai istilah IT blueprint karena apa? IT roadmap atau IT blueprint sering kehilangan ruh dasar. IT itu kita bangun sebenarnya untuk mengotomatisasi proses bisnis, sehingga proses bisnisnya lebih efisien. Kita automate proses bisnisnya lebih efisien. Dengan otomatisasi proses bisnis itu nanti, operasional perusahaan lebih murah. Kalaupun kita investasi untuk beli server dan seterusnya, BIP-nya juga cepat, ROI-nya juga tinggi. Pengembangan aplikasi atau IT itu nggak boleh datang tiba-tiba. Absurd kalau nggak berangkat dari ini visi misi perusahaan apa, proses bisnis apa yang mau diotomasi, dan seterusnya. Nah, ini yang saya mau kembalikan, letakkan pada posisinya ya Bapak sekalian ya. Orang IT itu datang sebagai driver. Ini orang IT sering terlalu kepedean. Kita itu driver Pak, kita yang menentukan arah mana ini mobil ini jalan. You are driver, but not owner. Kita itu sopir Gojek, bukan yang punya mobilnya loh. Yang punya mobil lah yang menentukan ini mobil mau diarahkan kemana gitu ya. Nah, orang bisnis itu yang menentukan, bukan orang IT-nya merasa jumawa bahwa orang bisnis harusnya belajar IT. Oh enggak, orang bisnis itu yang menentukan, orang IT harusnya mendukung saya di sisi mana yang harus di-automate. Dan banyak yang organisasi IT blueprint-nya sudah expired, tetap bisa jalan. Loh ya soalnya dia bukan IT blueprint sebenarnya gitu ya. Makanya sekarang supaya sinergi, supaya selaras, orang nggak lagi pakai IT roadmap, tapi EA yang nanti salah satunya adalah IT roadmap. Nah,
Saya rangkumkan dari hasil studi literatur, studi lapangan, proses sistem thinking tadi saya rangkumkan. Ternyata organisasi itu butuh EA yang compliance dengan regulasi standar manajemen yang dia punyai. Ada yang sudah punya ISO 9001, ada yang sudah punya ISO 25000, ada yang sudah punya ISO 27000 untuk data gitu ya. Saya pengen ini nyambung dengan EA yang mau kita bikin gitu ya. Termasuk juga kementerian itu harus patokannya harus Permen Pan RB 19 tentang peta proses bisnis, Perpres 95 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik itu juga harus comply. Terus kemudian EA-nya harus digital bentuknya, bisa diubah kapanpun, nggak statis. Bukan digital tapi PDF, bukan, nggak bisa diapa-apain juga gitu ya. Dan dalam satu platform yang mudah diakses oleh berbagai device gitu ya, mobile, web, desktop. Tahapan pengembangan saya nggak pengen sesemrawut dan saya nggak pengen buzzword gitu ya. Dan saya nggak pengen kasusnya kayak Zahman. Sekarang tesis mahasiswa kita nggak bisa pakai lagi Zahman karena apa? Ya proprietary dia. Ada metodologi atau teknologi login di sana yang nggak bisa kita pakai gitu kan. Nih. Ini kebutuhan yang berikutnya. Yang keempat, pimpinan perlu di feeding. EA ini bagi Anda manfaatnya di mana? Makanya bentuknya nggak hanya sekali dua kali workshop, tapi dalam kegiatan pengembangan EA itu iteratif dia. Ya sosialisasi transfer knowledge ini yang nanti saya coba terapi sosialisasi transfer knowledge tentang EA ini di setiap kesempatan kalau di project EA ya. Nah, terus dimensi organisasi tadi, hasil dari sistem thinking tadi, harusnya EA yang kita bangun itu melibatkan seluruh dimensi organisasi gitu ya. Ini bukan project IT bukan, tapi ini project seluruh organisasi. Gitu. Mulai dari visi misi, rencana strategik, nyambung ke proses bisnis, nyambung ke semuanya. Risiko, KPI, regulasi. Ini orang dulu susah, ini gimana cara nyambunginya gitu ya. Nah, yang terakhir, enterprise architecture itu blueprint yang bisa kita ubah bahkan harian. Karena apa? Nggak seperti rumah saya yang saya ubah setahun sekali. COVID datang, itu hitungannya minggu. Saya harus merubah kamar, ruangan yang tadinya dipakai nge-game oleh anak saya dan teman-temannya ini. Perpustakaan tuh kalau di rumah saya letakkan game konsol dulu di sini. Karena apa? Saya pengen menanamkan di kepala anak saya itu, lu kalau mau main game, masuk ke ruang perpus. Tapi sekarang nggak ada lagi yang main di sini. Makanya saya jadikan studio untuk nge-zoom seperti ini. Nih, ini salah satu contoh. Berarti saya harus rombak. Saya harus siapkan lighting-nya. Saya harus siapkan kameranya supaya bisa mendukung saya ketika saya ngajar pakai Zoom. Nah, itu perubahan itu harus sifatnya, agility-nya harus tinggi gitu ya. Nih, makanya EA yang baik bahkan bisa dipakai harian untuk pengelolaan monitoring kegiatan organisasi. Nah, dari sini Bapak kan 6 hal ini saya rangkum. Nih, saya rangkum. Harus comply. Tools-nya harus satu platform, nggak pisah-pisah. Tahapannya mudah dipahami. Sosialisasi dan transfer knowledge-nya iteratif sifatnya. Merelasikan berbagai dimensi dan bisa dipakai harian. Ini yang kemudian jadi cikal bakal komponen framework yang saya bangun gitu ya, yang kita bangun dan berevolusi selama 12 tahun terakhir. Dulu di era awal saya pakai simplified TOGAF atau modified TOGAF gitu ya. Cuman sekarang kita supaya menghindari metodologi lock-in karena kita dapat komplain dari open group juga, kita buat namanya integrated multidimensional enterprise architecture framework. Basisnya nanti pola berpikirnya ada 6 faktor tadi. Pertama, comply dengan berbagai standar dan regulasi. Kita pengen comply dengan banyak standar gitu. Ini saya jelaskan juga di YouTube saya sebelumnya, ini saya agak percepat gitu ya. Platformnya terintegrasi dan support banyak device nanti. Saya ngerombak di satu tempat, itu yang web juga berubah. Saya nggak perlu porting lagi gitu ya. Jadi yang desktop saya ubah itu semuanya berubah. Desktopnya diakses oleh pengelolanya, webnya diakses oleh usernya yang menikmati. Pengelolanya itu nggak hanya 1-2 orang, tapi setiap unit kerja ada perwakilan pengelola. Ada pengelola per role. Jadi kalau proses bisnis itu yang pengelola organisasi dan tata kelola misalkan gitu ya, itu pengelola proses bisnis. Itu termasuk pengelola ya. Ini saya bahas di YouTube yang lain nanti Bapak sekalian di YouTube saya tentang analisis komparasi platform. Kenapa kok kita kemudian pakai satu platform? Cuman sekali lagi, platform yang kita pakai, tools yang kita pakai, itu nggak selamanya kita akan pakai ini. Cuman sekarang, dari hasil komparasi platform, itu yang paling nyaman, masih masuk di kuadran Gartner gitu ya, mendukung berbagai ide kita, termasuk nanti template atau kalau bahasanya AI itu arsitektur reference model, itu gampang kita bangun di sana gitu ya. Template-nya bisa kita letakkan di sana. Ini kita sudah uji coba dengan berbagai platform yang ada tadi. Abacus, Alphabet, iServer itu ini ada Biz Design gitu ya.
Orbus ya server itu ya, dan seterusnya itu agak rumit gitu ya. Nah, kita nemu cara di yang Spark System lebih mudah, makanya kita untuk sementara sekarang pakai Spark System, termasuk repository dan seterusnya, itu lebih nyaman. Yang ketiga, metode pengembangannya harus sederhana, sistematis, tidak buzzword. Ada banyak yang saya rangkum, dan saya ubah. TOGAF itu pakai preliminary, saya nggak mau preliminary apaan nih gitu ya. Project Management Body of Knowledge namanya Project Planning, makanya saya buat aja namanya Project Planning. Di Software Engineering, di System Analysis and Design namanya Planning juga. Planning, Analysis, Design, Implementation gitu ya. Makanya saya pakai Planning aja. Mulai kemudian Architecture Vision, Business Architecture, Application Architecture, Data, Teknologi, Architecture Implementation. EFGH itu saya ubah jadi satu, nomor 6 ini. Fase EFGH di TOGAF. Fase Information System itu saya pecah aplikasi dan data. Soalnya dimensinya BDAT sebenarnya, bukan Business Information System Teknologi, bukan gitu ya, BDAT, makanya saya pisah gitu ya. Nah, menghasilkan artifact, nanti saya kasih coloring code. Ada yang warnanya biru, hijau, merah, dan kuning. Ini mengikuti matriks, diagram, katalog gitu ya nanti ya. Nah, terus kemudian saya mapping satu ke satu. Jadi Architecture Vision itu menghasilkan yang atas gitu ya. Business Architecture menghasilkan yang layer yang samping itu. Jadi saya mapping satu ke satu nanti. Ini kalau TOGAF agak kebingungan dia. Kalau Zahman, taksonominya ada, tahapannya nggak ada. Teknologi arsitektur, nah itu di teknologi arsitektur yang ada di situ. Nah, nanti seperti ini. Nggak ada lagi buzzword, saya buat lebih sederhana, mapping satu ke satu. Di setiap proyek kita, Bapak sekalian, itu saya masukkan workshop di setiap tahapan. Ini kalau melihat tim kita, nih saya agak cepat, nih saya udah jelaskan di tempat lain. Tim kita itu biasanya ada tim kita, brand devs misalkan gitu, atau brand matics. Di tengahnya ada SME, itu perwakilan setiap direktorat-direktorat itu. Ada EA Organization Team, itu yang dapat PIC EA di organisasinya gitu ya. Tapi juga ada yang nanti memeriksa dan mengaudit dan seterusnya, ini gabung ke sini gitu ya. Nah, ini kita ngeroyok bareng SME-nya. Jadi Bispro yang kita susun, jadi satu Mas Karno misalkan ngerjakan di KLHK atau di Polri, itu berarti setiap hari ada 4 tim yang secara paralel ke setiap direktorat-direktorat ini untuk interview. Bispro-nya nggak hanya pimpinan yang oke, tapi setiap unit kerja juga oke gitu ya. Dan prosesnya iteratif. Setiap ketemu itu ada proses re-socialization, dijelaskan lagi. Nanti kalau ngelihat di tahapan, ini tahapan yang kita susun nih lengkapnya, itu di setiap tahapan selalu saya beri nama transfer pengetahuan tentang. Ini bentuknya workshop. Ini bentuknya selalu workshop, ini seperti ini gitu ya. Di kick off itu sudah kita mulai. Kick off itu saya pakai tidak administratif. Saya undang seluruh struktur organisasi sampai ke dirutnya kalau perlu, sampai ke menteri atau sekjen. Nanti saya minta untuk memberi arahan bahwa ini project bukan projectnya orang TI, bukan projectnya orang human resource, tapi project satu organisasi gitu. Terus tadi Bispro-nya multidimensi loh, kok bisa multidimensi loh? Lihat ya Bapak sekalian. Bispro saya buat di sini, butuh data apa atau menghasilkan data apa, itu saya buat pool di atasnya, pool data namanya. Nah, satu pool itu satu dimensi. Sudah diautomate dengan aplikasi apa, proses bisnis ini ada di sana. Menjalankan standar atau regulasi apa yang comply dengan proses ini, atau proses ini menjalankan regulasi yang mana, atau comply dengan ISO yang mana, menjalankan strategi dan program yang mana, itu yang atas, proses ini, proses bisnis ini. Ada risiko apa, ngejar KPI apa, loh. Ini yang kita sebut arsitektur multidimensi. Makanya nama framework kita juga multidimensional arsitektur itu karena ini gitu ya. Dan dengan ini, masalahnya, nggak cuma satu tok, gitu ya. Ribuan proses yang harus kita bangun. Ini kalau sedikit cerita, case tadi yang selama ini kita bantu, Pertamina EP itu punya 1.254, KPK itu hampir update terakhir 1.500-an gitu ya. Indonesia Power itu 1.000 juga terakhir, FIF itu punya hampir 2.000, PJB punya sekitar 1.600, ngikutin EPQC dia framework-nya gitu ya. Kalau BUMN dan swasta sekarang banyak pakai framework proses bisnis namanya EPQC gitu ya. Proses ini butuh waktu, makanya ketika ada permintaan ke kita, kita harus analisis dulu skala organisasinya, karena apa? Proses pengerjaannya butuh waktu 6 bulan sampai 10 bulan, dan paling banyak itu ada di bisnis proses ini, karena ini ruh dari pergerakan organisasi. Makanya pelan-pelan mulai dari fase analisis proses bisnis, dimodelkan, verifikasi, harmonisasi, sampai kita tetapkan mana yang bisa kita automate nanti gitu ya. Simulasi kita automate. Analisis dulu, Juklak, Juknis, dan seterusnya. Kita modelkan, sudah mulai melibatkan teman-teman yang di organisasi, direktorat. Kita verifikasi, kita minta approval nanti gitu ya.
Terus yang redundant kita harmonisasi. Jangan-jangan redundant ini karena memang yang digarap beda. Berarti dia kategorikal. Redundant ini mungkin setelah ini ke sini, sekuensial. Redundant ini bapak anak, hierarki. Atau memang benar-benar duplikasi. Nanti kita harmonisasi. Nih, misalkan hasilnya, oh ini kalau nggak salah dulu lintas sarta ya ini untuk contoh ya. Jadi level 0 perusahaan seperti ini gitu ya. Terus kemudian level 1 pengoperasian produk dan solusi, incident management. Ini mulai level 3 ya. Ini mengikuti EPQC juga, level 3 itu sudah mulai start sama N. Nggak hanya itu. Incident management itu kita simulate. Simulasi itu untuk mencari apakah valid dan efisien prosesnya, SLA-nya jadi kayak gimana, service level agreement, resource-nya cukup atau tidak. Kita masukkan 20 pekerjaan di incident management tadi, atau 25 insiden. Keluarnya berapa? Oh, keluarnya 31. Nggak efisien berarti. Ada proses yang bottleneck. Kita cari. Oh alah, ternyata ini harusnya cukup satu decision aja, harus cukup satu gateway aja. Nggak perlu gateway terus di paralel gitu ya. Nah, saya ubah. Setelah saya ubah, saya simulate lagi. Saya masukkan 25, keluarnya 25. Nah, valid, efisien. Ini namanya validasi proses bisnis. Apakah selesai? Belum. Waktunya saya masukkan. Melakukan verifikasi tiket itu 10 menit. Service request proses 5 menit. Klasifikasi impact tadi 5 menit dan seterusnya. Kalau sudah saya masukkan, saya simulate lagi. Menghasilkan service level agreement nanti. Bahwa satu proses itu diselesaikan dalam 44 menit. Jadi satu insiden itu 44 menit. Nah, dari sini saya bisa tetapkan service level agreement-nya. 25 insiden itu 1 hari kerja 3 jam 29 menit. Resource analysis, orangnya saya masukkan. Ada 3 orang untuk control center, cloud operational staff-nya 1 dan seterusnya. Ini nanti seperti ini. Saya simulate lagi. Ternyata ITS control center-nya overutilisasi. Dia 100%. Tapi yang lainnya underutilisasi. Rekomendasinya, pertama, yuk kita rapikan, pindahin yang aktivitas yang tadi over ke under. Yang kedua, mungkin perlu peningkatan atau pengurangan jumlah SDM, kita pindahin ke tempat lain, atau kita tambahkan orang kalau overutilisasi terus gitu ya. Atau memang targetnya perlu kita tingkatkan, atau malah dikurangi. 1, 2, 3 ini, langkah pertama kita memperbaiki organisasi. Tapi biasanya orang lompat, udahlah bikinkan aplikasinya aja. Padahal aplikasi itu bisnis proses automation itu langkah terakhir. Setelah kita rapikan, kita pindahkan pekerjaan, selaraskan orangnya, baru kemudian kita pikir gimana aplikasinya kita kembangkan. Incident management tadi, saya pindahin. Yang over tadi, saya pindahin ke yang under. Dan masih kapasitasnya dia, nggak ada masalah. Langsung turun dari 100% jadi 85%. Target pekerjaan, 25 ini 1 hari kerja gitu ya. Tapi setelah saya perbaiki kayak tadi, bahkan saya bisa meningkatkan 30 insiden saya tangani, tetap ditangani dalam 6 jam, gara-gara saya perbaiki tadi. Nih, lihat. Jadi nggak harus dikit-dikit bikin aplikasi. Enggak. Kita pindahin pekerjaannya aja. Tadinya 25 insiden bisa hampir 2 hari, sekarang 30 insiden cukup 1 hari kerja tuh masih tuh. Atau memang jumlah SDM-nya perlu kita tingkatkan atau perlu kita tambahkan. Peningkatan jumlah SDM itu juga pakai simulasi. Beban kerjanya dalam 1 bulan itu 162%. Saya tingkatkan jadi 2 orang deh, kasihan dia gitu ya. Sudah saya pindahkan soalnya, nggak bisa juga. Saya tambahin 1 orang, 94%. Saya nggak bisa mindahin orang, saya nggak bisa nambah orang, saya nggak bisa ngurangi target, saya nggak bisa nambahin target. Bikinkan solusi IT-nya gitu ya. Nah, mengikuti nomenklatur software development governance mulai dari fase planning, kita buat sistem request gitu ya. Orang IT-nya mulai analisis dan desain sampai kemudian coding dan seterusnya gitu ya. Nah, sistem request, contoh seperti ini nih yang di KLHK kemarin, AMDALNet kita bangun. Ini berangkatnya nggak ngawur-ngawuran. Pokoknya bikin Jokowi butuh Anda. Oh enggak gitu ya. Analisis dulu, ada proses bisnis yang pengen kita buat dia efisien karena target prosesan uji kelayakan AMDAL itu bermasalah sekarang sudah ditambahin orang, sudah di ini tetap nggak bisa gitu ya. Yuk kita bangunkan aplikasinya. Nah, arsitekturnya kita bangun. Ini nanti semuanya ada di application arsitektur gitu ya. Ini nanti seperti ini kita automate. Oh, KAK-nya kayak gini nih, use case diagramnya kayak gini, fiturnya kayak gini gitu ya. Jadilah aplikasinya kayak gini. Penanganan insiden tadi dengan aplikasi itu yang tadinya 1 insiden 45 menit, 44 menit dengan sistem ini yang kita bangun, 1 insiden
itu bisa ditangani 36 menit, ada efisiensi 8 menit. Nah, orang IT itu harusnya berpikirnya seperti ini, bukan dikit-dikit bikin aplikasi. Jadi, Bapak sekalian, kalau kita rangkumkan, kenapa tadi saya sebut AI itu bisa jadi sistem tata kelola organisasi digital. Nah, karena bisa diakses siapapun, dashboardnya nanti seperti ini EA, jadi nggak hanya ada di buku, punya dashboard, bisa diakses lewat handphone juga bisa, lewat tablet juga bisa. Kalau saya pengen tahu visi, misi, strategi organisasi itu seperti apa, nanti keluar di sini. Nah, ini kan visi, misi, strategi nanti. Kalau saya pengen tahu ada program terwujudnya lingkungan hidup hutan yang berkualitas, ini saya berikan contoh yang KLHK ya. Kualitas lingkungan hidup ini dikejar oleh proses yang mana? Tinggal kita klik kanan aja, nanti seluruh proses yang ngejar sasaran strategis kualitas lingkungan hidup akan keluar. Kita klik BISPRO-nya, ya keluar BISPRO-nya. Ini yang saya sebut tadi, Bapak Sekalian. Pimpinan kalau pengen ngecek bahwa strategi saya ini sebenarnya dijalankan, dijalankan Pak. Ada 20 proses bisnis yang mengejar strategi untuk kualitas lingkungan hidup. Pekerjaan kita apa, customer segmennya siapa gitu ya. Terus kemudian uang dapat dari mana, uangnya dipakai untuk apa gitu ya. Kenapa kok nggak boleh dibubarkan ini value proposition, kita buatkan bisnis model canvas nanti gitu ya. Jadi BMC itu termasuk di dalam enterprise arsitektur nanti gitu ya. Nih, struktur organisasi itu bukan struktur organisasi yang ada di kertas terus jabatan lu apa gitu ya. Oh, ini jabatanku ini. Bukan hanya itu. Kalau kita klik lengkap struktur organisasi sampai ke staff. Nanti kalau kita pengen tahu, saya diangkat jadi kepala subdirektorat jaringan informasi geospasial misalkan gitu ya. Tugas gue apaan? Itu nggak perlu kesana kesini, Bapak sekalian. Klik kanan aja di situ. BISPRO yang berhubungan dengan pekerjaan saya keluar. Makanya saya tadi sampaikan, sistem tata kelola organisasi digital. Bahkan pekerjaan saya apa itu saya nggak perlu tanya ke bos saya. Saya masuk ke EA, saya klik kanan, keluar bisnis proses yang berhubungan dengan saya. Dan saya juga bisa komplain ketika saya dapat tugas yang bukan tupoksi saya, tugas pokok dan fungsi saya. Key Performance Indicator, mulai dari yang paling atas sampai, ada KPI laporan keuangan yang transparan, ini dikejar oleh proses yang mana? Klik kanan, seluruh proses ini ngejar KPI laporan keuangan transparan. Jadi KPI-nya terukur. KPI-nya bisa lihat helikopter view-nya terukur. Saya kalau dinilai KPI saya rendah, ada buktinya. Atau dinilai KPI saya tinggi juga ada buktinya. Pimpinan melihat helikopter view dari atas, dia tahu KPI yang sudah tercapai dan mana yang belum tercapai. Terus kemudian resiko. Di pekerjaan saya tadi resikonya apa? Hierarki juga kayak proses bisnis ini. Nanti ke bawah, hierarki ke bawah nanti seperti ini. Sampai kemudian saya tahu ada risiko penyampaian data dari sumber data untuk penyusunan neraca gitu ya, sumber daya hutan terlambat. Risk owner-nya kelompok jabatan fungsional ternyata. Supaya nggak terjadi risiko itu, ada kontrol risiko yang warnanya hijau. Supaya terjadi, supaya nggak ada dampak, warnanya kuning. Mitigasi risiko gitu ya. Kalau saya klik risiko ini, saya tahu siapa yang perlu saya kaploki. Kalau saya pimpinannya, risikonya kok terjadi, klik kanan aja, nanti keluar semua proses, aktornya juga keluar. Jadi saya tahu siapa yang saya harus marahi, saya harus ajak diskusi kan gitu ya. Nih, kita klik proses ya keluar bisnis prosesnya. Matriksnya akan keluar secara otomatis, nanti nyambungin. Penyusunan neraca sumber daya hutan nasional itu ada risiko apa di dalamnya gitu ya. Ini risikonya yang berhubungan dengan ini apa. Jadi kita kelihatannya akan ada risiko lain lagi. Risikonya bisa kita ini. Perusahaan saya, organisasi saya menerapkan standar ISO 9001. Ini yakin dipakai kalau ada asesor. Klik kanan, lihat dipakai di mana saja. Loh, nyambung gitu ya. Termasuk ada peraturan kita itu kenapa nggak pernah dipakai gitu ya. Undang-undang tentang nomor 19. Kalau ada timnya Pak Jokowi datang ke KLHK, UU nomor 19 kenapa nggak dipakai? Oh dipakai kok Pak. Klik kanan, keluar semua proses yang berhubungan dengan UU 19. Sekali lagi, kok bisa nyambung semua kayak gini? Karena bisnis prosesnya kita susun levelingnya dan multidimensi tadi. Nanti kalau ngelihat yang di paling ujung, dia multidimensi. Nyambung ke aplikasi data, KPI, rencana strategis, risiko, dan seterusnya nyambung. Gitu. Ini yang kita sebut proses bisnis multidimensi. Dan nggak kita stop. Simulasinya juga kita lakukan seperti yang tadi saya jelaskan di depan. Organisasi saya arsitektur datanya kayak gimana? Nah, nanti kelihatan. Level paling atas, konseptual data arsitektur sampai ke logical. Bahkan kalau kayak di project di FIF, itu sampai ke physical data. Physical data itu Bapak sekalian yang dihasilkan oleh aplikasi. Jadi ini tabel pembayaran, surat tagihan pembayaran itu nanti ngaksesnya ke tabel pembayaran. Sampai seperti itu juga bisa. Kita bisa pakai
tools Spark sistemnya untuk men-reverse engineering. Struktur tabelnya bisa keluar secara otomatis. Kita punya aplikasi apa saja kayak tadi ya misalnya. Oh ternyata KLHK itu punya aplikasi khusus dan umum mengikuti SPBE. Terus kemudian yang khusus itu ada AMDALNet. Arsitektur AMDALNet itu seperti ini. Di dalamnya ada WebGIS. Nah, ini nanti kelihatan. Jadi kalau ada orang yang pengen ngerubah, bisa ngelihat arsitekturnya ada di sini. Dan kalau ada pertanyaan AMDALNet nggak ada manfaatnya itu, klik kanan aja AMDALNet. Nanti keluar proses bisnis apa yang kita kita automate di AMDALNet. Jadi, oh ini ada manfaatnya. Matriksnya akan keluar secara otomatis. Sistem informasi spasial dan dokumentasi itu sebenarnya mengotomatisasi proses apa? Oh, ternyata mengotomatisasi atau menghasilkan data apa? Atau mengotomatisasi proses yang mana? Oh, mengotomatisasi proses mengumpulkan data informasi terkait peraturan perundangan dan seterusnya. Teknologi arsitektur. Aplikasi itu jalan di atas teknologi apa? Teknologi kita itu ada di mana? Data centernya ada di mana aja kelihatan nanti di sini. Di unit kerja yang mana? Nyimpan data teknologi itu gitu ya. Nih. Dan aplikasi itu AMDALNet misalkan komponen teknologinya apa, platformnya pakai apa, database-nya pakai apa, kita pakai TRM namanya, Technical Reference Model nanti Bapak sekalian gitu ya. Platformnya masukin ke Software Engineering Service, data manajemennya masuk ke data management service, nanti yang operating systemnya pakai apa, servernya itu operating system service gitu ya, nanti kita masukkan gitu ya. Nih, Postgre pakainya itu data management service. Servernya ada di mana, IP address-nya berapa. Teknologi arsitektur. Dan dengan itu, saya jadi tahu apakah saya harus rekrut programmer .NET untuk ngelola AMDALNet. Oh enggak. Karena AMDALNet dibangunnya pakai PHP dan Postgre gitu ya. Jadi cari yang orang bisa PHP. Oh, oke. Berarti saya pakai PHP yang CI, bukan gitu. AMDALNet itu pakai Laravel, makanya tolong rekrut orang programmer PHP yang dia mahir Laravel. Aplikasi ini pakai database apa gitu kan. Ini kok ada kita harus bayar lisensi Oracle setiap tahun ya gitu ya. Apakah masih dipakai? Oh ternyata sudah nggak dipakai loh, ngapain kita bayar lagi? Ketahuan matriksnya lewat EA. Poin yang keenam tadi, comprehensive roadmap sama governance ya. Jadi ceritanya roadmap-nya bukan hanya roadmap orang IT, tapi roadmap seluruh direktorat kayak gini kita cemplungkan ke EA, karena EA itu arsitektur organisasi, bukan arsitektur IT. Roadmap-nya Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan, roadmap-nya Direktorat Inventarisasi Pemantauan Sumber Daya Hutan masuk ke sini semua. Nanti pimpinan tinggal ngecek pekerjaan apa yang ada di sana. Oh, buat AMDALNet Pak, gitu ya. AMDALNet-nya sudah selesai berapa persen, nanti ada di sana. Jadi pelaporan timnya, project manajemennya bisa kita lakukan lewat EA langsung gitu ya. Nih, penyerapan anggarannya sudah berapa persen misalkan gitu ya. Nah, yang governance itu tata kelola. Setelah EA dikembangkan, tata kelolanya kita atur, dan ini yang paling menentukan justru apakah ini sukses kita terapkan atau enggak. Pertama, kita harus buat regulasi, dan regulasinya itu omnibus. Jadi sifatnya bus omni Bapak sekalian. Semua yang aturan tentang bisnis, data, aplikasi, termasuk proses bisnis, tata kelola KPI, risiko itu harus nyatu dalam satu regulasi yang namanya regulasi tentang EA gitu ya, dan sifatnya omnibus. Sekali lagi omnibus itu cara kita membuat regulasi ya Bapak sekalian ya. Konsep regulasi disusun, bukan saya nggak setuju omnibus nih, banyak anak muda yang ngaco ya. Saya nggak setuju omnibus loh. Omnibus itu ilmu tentang perundangan, ilmu tentang regulasi gitu ya. Mungkin yang nggak setuju tentang UU Cipta Kerja mungkin gitu. Yang dia pakai konsep omnibus. Omnibus itu maksudnya bus omni Bapak. Berbagai keperluan gitu ya, kita naik satu bus jalan bareng. Karena apa? Tujuannya sama gitu ya. Makanya sekarang banyak peraturan di Indonesia yang digerakkan konsepnya pakai bus omni. Biar nggak bertebaran. Harus ngurus ke sini lagi, ngurus ke sana, di sananya nggak bisa, sudah. Di sananya ternyata butuh ini, padahal ini butuh di sana. Nah, itu nggak pengen lagi seperti itu. Ini regulasi yang disusun, penerapan, pengukuran. Ada 3 itu governance. Contoh yang KLHK. Regulasi kita susun, seperti ini. Visualisasi regulasinya seperti ini. Jadi siapa yang bertanggung jawab untuk proses bisnis? Oh, organisasi tata kelola. Siapa yang bertanggung jawab untuk pengembangan aplikasinya? Oh, pusdatinnya. Gitu ya. Nanti seperti itu. Ditunjuk pengelola AI itu ada pengelola arsitektur, ada satu lagi operatornya. Setiap unit kerja punya operator. Terus kemudian setiap pengelola arsitektur kayak tadi ya, organisasi tata kelola, divisi TI, itu pengelola arsitektur namanya gitu ya. Yang boleh punya hak, punya privilege ngerubah EA gitu ya. Tapi kalau dari unit kerja, privilege-nya memberikan draft usulan.
yang approve nanti pengelola EA-nya. Nah, ini yang kita susun. Terus kemudian dengan kalau kita masukkan ke EA bentuknya kayak gimana? Nah, nanti ada satu menu arsitektur governance. Di sana kita klik, nanti kita bisa ngupdate dengan mudah di sana. Jadi kayak tadi, setiap unit kerja punya privilege ngubah, ya sudah, dia ngerubah di sini, terus kemudian kirimkan email gitu ya, atau langsung di platformnya juga bisa ngirimkan notice bahwa ini saya mengubah meeting, oh saya setujui perubahannya oleh pengelola arsitekturnya, oke diubah gitu. Jadi nggak kayak dulu, harus pakai surat dulu ngerubah, oh enggak. Di FIF ada regulasinya per dir, nanti seperti ini, sekali lagi omnibus bentuknya, semua yang tentang Bispro, Renstra, Resiko, KPI itu jadi satu. Penerapan, ini langsung pakai Spark berarti dia, meetingnya aja pakai MS Team ya, terus kemudian diterapkan perubahannya. Oh, kita mau ngerubah aplikasi. Berarti unit kerja request perubahan aplikasi, orang IT-nya merespon. Ini semuanya kita lakukan lewat EA nantinya gitu ya. Nih, makanya ada sistem request baru, cemplungin ke sana. Gitu ya, nggak pakai kertas gitu ya. Divisi IT-nya juga bisa ngelihat, oh ini memang urgen sih soalnya ada bug di sana dan seterusnya gitu ya. Nih. Yang Kemlu sama draftingnya permen nanti. Terus kemudian penerapan perubahannya, nanti seperti itu. Yang PJB, apakah visi misi strategi nyambung dengan proses bisnis, aplikasimu mengotomatis AO nyambung semua. Terus kemudian ini penerapan, contoh penerapan di PJB sampai pengukuran. Nah, pengukuran itu nanti apakah efektif meningkatkan kinerja organisasi, itu yang survei pertama. Yang kedua, seberapa matang ini dilaksanakan. Yang ketiga, sekaligus biasanya aplikasi mana saja yang masih layak kita pakai, ini masuknya nanti ke arsitektur aplikasi. Kita improve faktor dan indikator dari survei yang ada supaya pas dengan kondisi di Indonesia. Untuk efektivitas tingkat kematangan, ISO 25000 kita pakai, tapi saya nggak pakai semuanya, saya pakai yang bisa dijawab dengan mudah oleh user. Gitu ya. Nanti hasilnya contohnya kita ukur, nah ini contoh. Dulunya 1,66, 6 bulan kemudian sudah 3,32, berarti efektivitas kinerjanya naik. Atau dulunya awalnya nggak bagus nih gitu ya, nggak terlalu matang, di 2019 tuh masih yang warnanya orange ini. 2020 sudah mulai yang warnanya kuning ya. Nah, yang 2021 sudah mulai meningkat. Jadi makin matang tingkat kematangan penerapan EA-nya gitu kan. Nih, nanti seperti ini. Aplikasi mana yang masih layak kita pakai? Kita pakai kuadrannya ISO 25000 nanti kelihatan. Oh, di Kemlu itu sebaiknya Kemlupedia kita buang, loh, terminate. Maintain, terminate, replace, sama reassess tuh tambahin fitur gitu ya. Jadi ini sumbu Y itu user yang jawab, sumbu X itu orang IT-nya yang jawab. Kata orang IT bagus, kata user bagus, maintain. Kata orang IT ini sudah tua ini, tapi masih bermanfaat, replace, ganti dengan aplikasi baru yang menjalankan fungsi yang sama. Aplikasinya keren nih sebenarnya baru ini, kata user nggak ada manfaatnya, tambahin fitur gitu ya. Nanti seperti itu. Nah, saya sempat catat dari hasil beberapa implementasi yang kita buat, nggak semuanya Bapak sekalian, cuman data yang masuk, misalkan kayak FIF, itu ada intangible benefit, tangible benefit gitu ya, yang kita ukur berapa dampak kerugian yang berhasil kita hindarkan dari penerapan EA. Tadinya kalau nggak ada EA, ada kerugian, sekarang nggak ada kerugian. KLHK bisa meminimalisir salah penganggaran pengembangan sistem informasi misalkan gitu ya. Terus kemudian juga daya serap anggarannya juga jadi meningkat, nilai SPBE meningkat. Kalau di kementerian nilai SPBE meningkat, tukinnya juga jadi ikut naik. Indonesia Power, penghematan biaya operasional, itu hampir 1-2 miliar per tahun bisa dihemat gitu ya. Universitas terbuka kita bantu DLE, Digital Learning Ecosystem gitu ya. Biaya operasional, pengelolaan penjaminan mutu itu effortnya sangat besar di sana gitu ya. Manual dilakukan, sekarang sudah otomatis gitu ya. Nih. Minerba itu pengurangan biaya operasional. Jadi kalau kita ngitung sistem itu jalan atau enggak, biasanya kalau ngikutin Alan Dennis, terus kemudian Valacek, itu basisnya 3 Bapak. Peningkatan income, kalau perusahaan-perusahaan yang generate income, peningkatan income. Pengurangan biaya operasional, peningkatan produktivitas. Target pekerjaan yang tadinya 20 naik jadi 40. Nah, itu ada di sana. Faktor kesuksesannya, kalau kita tidak mengedepankan teknologi. Jadi bukan beli lisensi yang pertama, bukan. Tapi ajari SDM dengan baik, siapkan arsitekturnya, ngikutin hukumnya Maurice Ferguson, Architecture Wins Over Technology. Transfer pengetahuannya secara iteratif pada saat proses pengembangan maupun pasca sudah mulai ke penerapan.
dipahamkan bahwa ini bukan kebutuhan CTO, Pusdatin, divisi IT, atau Organta, tapi multi hierarki, multi perspektif gitu ya. Atas sama bawah juga sama-sama butuh, nggak dibuat terus selesai, tapi diperbaiki, evolusi, dan seterusnya. Nah, biasanya yang bikin gagal. Jadi pertanyaannya, apakah semuanya yang kita kembangkan berhasil? Enggak. Ada yang berhasil banget, kayak PJB dapat penghargaan Malcolm Baldrige gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Atau menghemat biaya yang sangat signifikan seperti FIF. Tapi juga ada yang fail. Rata-rata saya catat fail faktor yang paling tinggi itu komitmen pimpinan. Pimpinannya berubah, tadinya komitmen tinggi, concernnya tinggi, sekarang hilang, itu sudah lewat gitu ya. Biasanya terus mulai tahun ketiga, tadinya bagus, mulai nggak lagi dipakai. Atau pimpinannya menikmati proses yang chaos. EA itu membuat proses sistematis ya, bahkan kita mau minta SDM baru aja sistematis. Tapi kalau pimpinan merasa bahwa saya menikmati kekeosan organisasi, nah itu urusannya akan panjang gitu ya. Makanya biasanya komitmen concern pimpinan rendah karena dia menikmati pekerjaan yang chaos. Sosialisasi kepemimpinan terus-menerus kita lakukan, itu salah satu caranya gitu ya. Nah, berikutnya kita sudah buat draft nih Bapak sekalian. Misalkan kita yang buatkan draft untuk regulasi biasanya, tapi telat disahkan. Ini juga organisasi yang sifatnya top down biasanya jadi mandek penerapan EA-nya karena regulasi EA-nya telat ditandatangan gitu ya. Nih, makanya biasanya di tengah jalan kita sudah siapkan draft untuk regulasinya. Pergantian pengelola EA yang terlalu cepat. Jadi biasanya butuh waktu, proses pengembangan dia ikut, penerapan dia juga ikut. Cuman biasanya proses pengembangan ikut, sukses, dia promosi. Jadi diganti yang baru yang sama sekali. Nah, itu tingkat kegagalannya jadi tinggi karena itu gitu ya. Paling kita harus sosialisasi ulang, atau seperti FIF, Pertamina EP, PJB, dan juga KPK itu S-Services nanti. Yang pertama kali datang itu FIF. Mas Rom, daripada aku rekrut orang baru, ngajarin lagi, tolong ini S-Services saja, Mas Romi dan tim aja yang melakukan, nanti kita bayar bulanan. Nah, itu kayak gitu tuh layanan S-Services. Sambil saya siapkan SDM saya untuk siapa yang kita transfer pengetahuan ke SDM saya yang baru gitu ya. Biasanya di EA S-Services dulu gitu ya. Terlalu ketatnya kebijakan pembatasan akses EA ke pegawai. EA itu harusnya dipahami oleh seluruh pegawai, tapi malah pimpinan melihat bahwa ini pegawainya terlalu pinter nanti gitu ya. Ini salah juga ini. Kalau dia ngerti seluruh proses, cilaka ini. Dia bisa seenaknya sendiri. Padahal Bapak sekalian, konsepnya sebenarnya proses bisnis itu memang harusnya terbuka. Kalau di kementerian bahkan dia open, dia proses bisnis itu dokumen terbuka, bukan dokumen rahasia. Tapi konten dari proses bisnis itu yang nggak boleh dilihat. Contoh nih, proses bisnis proses bisnis penetapan tersangka di KPK, ini kebetulan kita yang bantu juga KPK gitu kan. Itu nggak rahasia karena itu ada di KUHP sebenarnya, ada di UU KPK gitu ya. Yang detailnya nanti kita buat proses bisnis. Yang nggak boleh dilihat itu siapa yang kita tetapkan sebagai tersangka, jadi kontennya bukan proses bisnisnya. Nah, ini yang kadang nggak dipahami oleh pimpinan gitu ya. Sosialisasi tidak berlanjut setelah fase pengembangan EA selesai. Ini juga jadi gara-gara tadi pergantian pengolahannya terlalu cepat. Nah, ini paling S-Services kayak tadi gitu ya. Itu Bapak sekalian yang bisa saya sampaikan. Enterprise Architecture Case Study selama 12 tahun ini kita sudah implement di mana dengan 6 konsep yang tadi saya jelaskan gitu ya. Framework kita pengen comply dengan banyak standar, pakai platform satu yang mudah diakses, metodologinya sederhana, knowledge transfernya iteratif sifatnya, arsitekturnya multidimensi, dan bisa diubah kapanpun. Monitoring kegiatan juga kita bisa langsung lakukan di EA-nya gitu ya. Dan kita udah implement di puluhan organisasi juga. Terus kemudian saya sambil bimbing mahasiswa juga, ada S1, S2, S3, saya bimbing yang mengimprove juga framework IDE kita, supaya menghindari metodologi lock-in juga saya urus untuk IPR-nya, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, bukan untuk saya, tapi nanti Bapak Ibu sekalian kalau pengen pakai, silahkan dipakai gitu ya. Jadi kalau kita pakai TOGAF, nanti takutnya TOGAF dia lock-in, repot kayak kasus Zahman ya, nanti Bapak Ibu sekalian. Nih. That's all, mungkin itu yang bisa saya sampaikan.